Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Wa da'iyan Allah bidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi Awalu salahi hadhil ummah bil yakin waz zuhud wa awalu fasatiha bil bukhli wal amal. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tahdintinya senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasliman nikmat dan rahmat Allah berikan pada diri kita, di mana pada siang hari ini Allah hadirkan kita di tempat yang sangat mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini ialah daripada rumah Allah atau masjid. Khairul biqa' fid dunya masajiduha. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah rumah-rumah Allah. Maka siapapun yang memasukinya, maka mereka akan menjadi tamu-tamunya Allah. Apabila mereka menjadi tamu-tamunya Allah, maka tentu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan daripada suatu penghormatan, diberikan daripada suguhan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga yang suci, para sahabat yang mulia, dan seluruh para pengikutnya setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya di masa golongannya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumul qiyamah. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa khatib mewasiatkan kepada dirinya khususnya dan juga para jamaah umumnya, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk patuh melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena disinilah Allah meletakkan daripada kesuksesan manusia, kejayaan manusia, keselamatan manusia dunia dan akhirat. Sejauh mana kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, satu hal yang sangat Allah sukai pada hambanya, setelah seseorang itu berusaha dengan patuh taat melaksanakan perintah Allah, mengikuti apa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, ada satu hal yang Allah sangat suka kepada hambanya, yaitu apabila hambanya itu senantiasa mengiringi setiap amal-amalnya itu dengan beristighfar kepada Allah. Ketika seseorang itu merasa banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, banyak dosanya, dan dia senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka itulah hamba yang Allah suka.
sehingga dirinya merasa tidak lebih baik daripada yang lainnya, merasa dirinya banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosanya, sehingga senantiasa di hadapan Allah dia sebagai seorang hamba yang banyak berdosa, sehingga dia banyak beristighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, seorang yang banyak beristighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah sebagai bentuk taubatnya diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kepada hambanya, wa anistaghfiru rabbakum watubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadl. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah, mohonlah ampun kamu kepada Allah, dan bertaubatlah kamu kepadanya. Niscaya kami akan berikan suatu kenikmatan karunia rizki kepada kalian yang terus menerus sampai kamu tinggalkan daripada dunia ini. Jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah, kepada seorang hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dengan penuh kesungguhan, Allah akan memberikan nikmat karunia-Nya. Allah akan memberikan rizki kepada hambanya itu sampailah orang itu meninggalkan dunia ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika seorang itu merasa dirinya banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan terus hari-hari beristighfar kepada Allah, merasa dirinya tidak lebih baik daripada yang lainnya, sehingga wujud tawaduk sebagai seorang hamba di hadapan Allah, maka Allah akan karuniakan rizki, nikmat kepada seorang hambanya itu sampailah hamba itu meninggalkan dunia ini. Dan rizki itu terus menerus Allah akan berikan sampailah berakhir kehidupan orang itu. Ini janji Allah kepada hambanya di dunia yang mereka beristighfar. Wa yu'ti kulladzi fadlah, dan Allah akan memberikan anugerahnya nanti di akhirat sebagai balasan amal-amal kebaikan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka lakukan di dunia ini. Karena itu sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba, dan kita menyadari dan mengakui kalau kita ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan beristighfarnya kita, dengan taubatnya kita ini, maka membuat Allah senang. Dan ketika seorang hamba mengakui kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu lebih Allah sukai, lebih Allah cintai daripada seorang musafir dalam perjalanan di tengah padang pasir dengan unta dan segala bawaan-bawaannya. Ketika musafir itu istirahat, ternyata setelah dibangunkan oleh Allah, dirinya melihat untanya telah tiada beserta daripada barang-barang bawaannya. Maka betapa sedihnya seorang musafir ini, perjalanan yang begitu masih jauhnya, yang sangat membutuhkan kendaraan itu serta bawaan-bawaannya. Maka dia naiklah ke bukit untuk melihatnya, mencari daripada unta yang telah hilang itu. Karena kita tahu bagaimana ketika seorang musafir tengah padang pasir, kalau seandainya tidak punya kendaraan, dia harus melewati daripada gurun yang begitu panasnya daripada pasir itu, bila mengenai daripada kaki seorang manusia. Ketika kelelahan, capek, maka dia kembali istirahat dan tertidur kembali. Ketika seorang itu terbangun daripada tidurnya yang kedua itu, ternyata tiba-tiba untanya ada di sampingnya. Betapa gembiranya orang itu, betapa senangnya daripada seorang hamba itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih senang kepada hamba yang bertaubat
yang menyadari akan kesalahan dan dosanya itu melebihi kesenangan seorang hamba musafir yang telah kembali menemukan daripada kendaraannya kembali. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah janji orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Katakanlah, beristighfarlah kamu kepada Allah, mohonlah ampun kamu kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Kalau seorang hamba itu betul-betul dalam istighfarnya, betul-betul dalam mohon ampunnya kepada Allah, yursil samaa'a 'alaikum midrar, akan turunkan hujan yang penuh dengan rahmat, keberkahan, menyuburkan, menyegarkan, memakmurkan. Pertanda bahwasanya orang itu akan diberikan oleh Allah rahmat yang bercurah-curah oleh Allah. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan bentangkan harta kekayaan kepadamu. Allah menyebutkan langsung bentuk bi amwal, dengan harta kekayaan, bukan sifatnya umum berupa rizki, tapi bentuknya bi amwal, dengan harta kekayaan. Jadi istighfar akan menarik daripada harta kekayaan kepada seorang yang mengucapkannya. Wabani, dan Allah akan berikan daripada anak-anak yang soleh dan soleh. Anaknya jadi baik-baik. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah keistimewaan istighfar. Dengan penuh kesungguhan menjadikan asbab seseorang itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW menyampaikan, man lazimal istighfar, orang yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, mengistiqomahkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah jadikan setiap kesempitan ada saja jalan keluarnya. Wa min kulli hamin farajan, dan setiap kesusahan, kesulitan ada saja jalan Allah memberikan daripada kesenangan kepada orang. Jamaah Jumat rahimakumullah, para alim ulama menerangkan bahwasanya kalau orang sungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh dalam istighfarnya kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepada seorang hamba itu kenikmatan, kelezatan dalam ibadah. Sebagaimana seorang yang lapar, kemudian ia mendapatkan daripada makanan atau diberikanlah daripada orang itu makanan, maka dengan lahapnya orang itu memakan karena begitu laparnya, maka orang-orang yang sungguh-sungguh dalam taubat kepada Allah, maka Allah akan berikan anugerah kelezatan, kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Allah akan al-karuniakan kepada hamba itu untuk mudah melakukan daripada amal-amal yang sunnah. Jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah pun dia rasakan nikmat. Begitu mudahnya ia melakukannya, sehingga menjadikan Allah cinta kepada hambanya itu. Dan setelah hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku perintahkan kepada hambaku yang wajib-wajib, tapi hambaku menambahkan yang sunnah, sehingga aku cinta kepadanya. Maka akan aku jadi telinganya yang ia mendengar, aku menjadi matanya yang ia memandang, melihat. Aku akan menjadi tangannya yang ia menggenggam, aku akan menjadi kakinya yang ia berjalan. Artinya setiap langkah seseorang itu akan dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan bertemukan dengan kawan-kawan yang soleh, teman-teman yang baik, sehingga setiap langkahnya akan dituntun ke jalan yang baik, yang benar, yang Allah suka. Jamaah Jumat rahimakumullah, ia suatu anugerah karunia yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seorang yang betul-betul bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jadikan daripada hatinya bertambah lembutnya, sehingga mudah menerima nasihat-nasihat agama. Ketika dibacakan Al-Quran, ketika disampaikan hadisnya Rasulullah SAW, maka akan mudah menerima. Dan Allah jadikan kedua matanya akan mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan hindarkan seseorang hamba itu dari perkara-perkara
kemaksiatan, perkara-perkara yang mendatangkan dosa, sehingga orang itu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan seorang itu ada wujud perubahan dalam dirinya, sehingga bertambah hari, bertambah ketawaduannya, bertambah kebaikannya, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah semakin hari semakin cinta kepada hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, taufik dan hidayahnya, untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang selamat dunia, selamat akhirat, dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fi kitabil karim, bada'u billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin untha wa huwa mu'min fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, selama dia mukmin, sungguh akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, dan kuberikan balasan nanti di akhirat dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan mubarra'atan an syirki wa dhalalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi lakum turhamun. Wa lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amra bi amrin bada min nafsi wa tanna bil malaikati musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain warda annahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'matihi wa la takfurun. Aqimissalah.